Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Bertemu lagi dengan saya Endang Tarot yang akan membacakan peruntungan Anda hari ini dalam Daily Horoscope Endang Tarot. Seperti biasa, kita berdoa dulu semoga segala yang terbaik yang akan terjadi di hari ini dan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Dan yang terpenting, semakin dekat pada Sang Maha Pencipta dan semakin mengenal diri yang sejati. Dalam sebuah hadis disebutkan, man arofa nafsahu fakat arofa robbahu. Barang siapa mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Oke, kita mulai berdoa dan saya akan kocok kartu tarot ini sambil terpejam. Bagi yang mau konsultasi private, Anda bisa kontak asisten saya Mbak Tati untuk menanyakan berapa biayanya, bagaimana transfernya, dan yang terpenting kirim bukti transfer nanti dikasih jadwal sama Mbak Tati ya, karena dia yang tahu jadwal-jadwal yang bisa disesuaikan yang kosong gitu ya. Dan jangan lupa like videonya, subscribe, sentuh lonceng, komen di bawah dan bantu share di media sosial manapun yang Anda miliki. Dan jangan lupa follow Instagram saya ya, @endangtarot. Oke, sekarang saya akan ambil 12 kartu untuk melihat hoki Anda hari ini. Yang pertama Aquarius, kemudian Pisces, lalu Aries, kemudian Taurus, lalu Gemini, berikutnya adalah Cancer, satu lagi Leo, kemudian Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricornus. Oke. Kita tarik ke sini, tarik lagi ke sini. Ya, yang pertama Aquarius. The Emperor, Raja di Raja. Wow. Ini adalah gambaran sosok yang kuat, keras, tangguh, kemauannya tidak terkalahkan karena ada satu tekad di mana hari ini harus selesai semua pekerjaan, harus selesai semua urusan, harus punya jalan keluar, harus punya jawaban gitu ya. Nggak apa-apa, tapi yang penting Anda tidak memforsir diri karena di situasi seperti ini sekarang kita harus betul-betul meningkatkan stamina ya, jangan sampai ngedrop, jangan sampai badan jadi lemah ya gara-gara ingin ini itu cepat kelar tapi nggak mengukur kemampuan tubuh, akhirnya loyo. Oke, untuk asmara berpasangan hindari sikap dominasi yang terkesan keras kepala. Harus lemah lembut, perhatian dan penuh dengan kasih sayang. Untuk asmara lajang, ketika Anda menyukai seseorang, hindari sikap yang kesannya kayak agresif karena nanti dia malah merasa jengah, merasa nggak nyaman, merasa kayak dikonfrontir. Harus tenang, relax. Kalau udah jodoh nggak akan kemana kok ya. Kalau memang itu jodoh Anda, itu memang jalan pertemuan Anda dengan seseorang yang hatinya bisa match, nggak usah sampai ngoyo ngotot banget gitu ya. Kalau memang sudah jalan jodohnya, insya Allah jalan ketemunya jauh lebih mudah. Yang penting di manage aja, di maintain ya, komunikasi yang baik, kemudian pembicaraannya nyambung, rasanya makin asik buat diajak diskusi, itu yang paling penting ya. Kemudian untuk buat lajang yang belum mau menjalin hubungan dengan siapapun, pikiran Anda saat ini adalah bagaimana tetap berada dalam posisi yang bisa stabil secara ekonomi, stabil secara keuangan, stabil kesehatannya, dan segala urusan bisa diatur sebaik mungkin sehingga tidak ada yang bermasalah ya. Berikutnya adalah Pisces, Ace of Wands, As tongkat, elemen api berkaitan dengan semangat. Semoga hari ini nggak emosian, nggak bawaannya kesel, kemerungsung, marah, sebel dan sebagainya. Tapi harus tenang, sabar, penuh semangat dan memberi influence positif buat orang-orang yang berinteraksi dengan Anda. Walaupun dalam keadaan social distancing, Anda kan tetap bertelepon, mungkin ada chat, email, tapi Anda harus pikirkan bahwa apa yang disampaikan memberi support ya, memberi semangat, memberi dukungan. Dan kalaupun itu berkaitan dengan laporan pekerjaan, semoga komunikasinya berjalan dengan baik dan tunjukkan bahwa Anda
memenuhi tugas tanggung jawab yang memang sudah diplot untuk digarap, untuk dikerjakan ya. Nggak ada alasan. Kalau memang ada persoalan, Anda bisa diskusi, Anda tanyakan bagaimana menyelesaikan supaya ketemu solusinya. Nah, untuk asmara berpasangan, ada beberapa hal yang kadang kita sering lupa. Apa sih sebetulnya tugas tanggung jawab kita yang membuat dia merasa tenang, nyaman, tentram menjadi pasangan kita, menjadi orang yang kita cintai, menjadi orang yang kita spesialkan. Nggak ada salahnya kok kita berusaha menunjukkan komitmen kita, ikrar cinta kita kepada dia agar dia merasa dihargai, diperhatikan, dispesialkan. Untuk asmara lajang, dalam lingkup kehidupan Anda sebagai lajang pasti ada dong yang rasanya srek atau Anda punya rasa suka, muncul gairah gitu yang menimbulkan percik-percik api cinta. Nah, kalau ternyata direspon positif berarti kan ada tanda-tanda kemungkinan Anda dengan dia ada progres ke depannya. Maka jangan sampai dilepas gitu, terus dijalankan komunikasinya dengan baik. Semoga akan ketemu jalannya di mana Anda dengan dia bisa menyatu. Yang memilih tetap sendiri, komitmen Anda dalam menyelesaikan tugas itu yang jadi prioritas. Mana yang harus didahulukan, mana yang harus dituntaskan. Dan kalaupun hari ini Anda hanya berurusan dengan kegiatan yang ada di rumah, pastikan yang Anda kerjakan punya nilai, punya tujuan, dan membuat semua yang berkaitan dengan apa yang Anda urus di rumah itu puas, senang, dan merasa beruntung ada Anda yang selalu punya cara untuk menyelesaikan segala hal yang berkaitan dengan urusan rumah, urusan pekerjaan, urusan usaha, atau persoalan yang dipecahkan bersama ya. Berikutnya Aries. Strength, kekuatan. Ini bobot spiritualnya cukup besar dan ini berangkat dari bagaimana Anda memahami, menerima, menyelami, dan berusaha tunduk dengan keadaan yang ada untuk bisa semakin baik. Pemulihan, recovery hati, recovery keadaan, recovery kesehatan, dan ini adalah sumber kekuatan diri Anda yang bisa membimbing orang-orang yang ada dalam lingkup kehidupan Anda untuk kuat, berani, dan tetap punya sikap hati-hati supaya bisa proteksi diri gitu. Jangan malah lengah, cuek, merasa nggak akan kena, virus takut sama saya. Jangan begitu, karena orang yang merasa kuat pun akhirnya bisa tumbang karena dia tidak tahu musuh ada di mana gitu. Makanya kita harus berhati-hati. Seperti halnya yang sering saya ingatkan, kalau keluar rumah malah sekarang nih diwajibkan kita pakai masker. Kemudian kalau saya sih nyaranin punya sarung tangan plastik tuh ya, sarung tangan plastik yang cuma sekali pakai. Kalau pas keluar kita nggak pernah tahu benda yang kita pegang itu itu terkontaminasi apa enggak oleh virus gitu ya. Dan kalaupun kita nggak pakai sarung tangan, jangan lupa cuci tangan, jangan pegang wajah gitu ya. Tapi paling bagus lagi atau lebih baik lagi, stay at home, di rumah saja. Bekerja dari rumah, work from home ya, itu jauh lebih membuat Anda terproteksi. Tapi insya Allah kondisi Anda dalam keadaan sehat, kuat, bersemangat, dan apapun yang dikerjakan memberi dampak positif bagi kehidupan Anda. Untuk asmara berpasangan, paling kuat itu adalah bagaimana cinta dibangun dengan kejujuran, kesetiaan, kesungguhan, dan saling mendukung satu sama lain ya. Untuk asmara lajang, Anda harus yakin kalau kita memang sudah dijodohkan dengan seseorang dan seseorang itu yang Anda suka, walaupun banyak halangan, walaupun banyak rintangan, tapi kalau sudah ditakdirkan Anda dengan dia berjodoh, insya Allah jalannya itu mudah. Yang menghalangi akan menyingkir ya. Jadi teruslah ikhtiar dan doa supaya apa yang Anda harapkan dari seseorang yang belakangan sering berinteraksi dengan Anda bisa betul-betul menjadi jodoh yang Anda harapkan ya. Dan untuk lajang yang memilih tetap sendiri, buat Anda saat ini adalah proses untuk bagaimana hidup menjadi semakin baik, karir semakin cemerlang, mengisi waktu dengan hal-hal yang bermanfaat, memaksimalkan kegiatan di rumah saja untuk hal-hal yang produktif sehingga Anda bisa menjadi figur yang kuat lahir maupun batin ya. Berikutnya adalah Taurus. Wow, The Empress. Kayak sering ya
Taurus the Empress, Dewi Sri, Dewi Rezeki. Semoga di situasi saat ini Anda selalu menjadi sumber inspirasi, memberi semangat kehidupan, memberi semangat dan dorongan untuk semua orang tuh optimis bahwa kondisi situasi ini bisa dihadapi bersama, tetap bisa beraktivitas walaupun di rumah saja, social distancing, kecuali Anda yang piket dan tetap punya tugas pelayanan publik, pelayanan jasa, dan Anda harus ada di posnya masing-masing. Semoga Anda tetap bisa menjaga stamina dan proteksi diri, jangan sampai terpapar virus ya. Dan yakinlah kalau memang Anda akan berhasil dalam melaksanakan apa yang dikerjakan di hari ini, semua yang dikerjakan tuh terasa ringan, terasa mudah, ada jalan keluar dan menghasilkan ya. Dan untuk asmara berpasangan, bersyukurlah kalau Anda memang sangat dimanja, diperhatikan, disayangi, dicintai, diprioritaskan oleh orang yang menjadi kekasih hati, tunangan ataupun pasangan hidup Anda. Nah, yang memilih asmara lajang, kalau sudah mulai terpikir ingin punya pendamping, fokus dong, serius ya. Jalani, jajaki, pahami, lihat, pertimbangkan, pikirkan apa yang menurut Anda memang banyak kesamaan, banyak kecocokan. Kalau itu yang dirasakan, semoga Anda dan dia memang punya sign atau tanda bahwa dia itu jodoh Anda. Nah, yang memilih tetap sendiri, situasi seperti ini pikiran Anda tetap ketemu cara bagaimana bisa produktif, bagaimana bisa menghasilkan, bagaimana bisa memanfaatkan waktu yang ada ya. Oke, berikutnya Gemini. Page of Cups lagi, Gemini. Pembantu piala. Entah kenapa kerisauan itu belum menyingkir, tapi Anda cukup mampu menyembunyikan rasa khawatir sambil terus beraktivitas, berproduktivitas gitu ya. Anda menjadi orang yang produktif walaupun orang lain mungkin melihatnya bingung, mati angin, mati langkah, tapi Anda selalu berpikir bagaimana memberikan kehidupan bagi diri Anda sendiri biar produktif, biar menghasilkan, biar ada income gitu ya. Walaupun mungkin tidak seperti nilai yang biasanya Anda peroleh, tapi buat Anda ini menjadi sumber, menjadi optimisme yang lain di saat orang lain merasa ini musim paceklik, tapi Anda yakin terbersit pikiran untuk bisa memunculkan cara atau punya ide-ide, ini menjadi sumber income, ini bisa menjadi sumber income, ini menjadi sumber kegiatan gitu, apapun. Nah, seperti pemuda ini megang piala, tapi di belakangnya gelombang laut, jadi kegalauan itu ada di belakang, Anda kesampingkan. Anda tahu bahwa Anda sedang ada kegelisahan, tapi tidak membuat Anda jadi mandek ya, tetap berusaha untuk bisa berkarya, bekerja, menyelesaikan tugas, tanggung jawab, dan Anda tetap menjalankan apa yang semestinya dipenuhi, dilakukan, dikerjakan ya. Kemudian untuk asmara berpasangan, beberapa hal yang sering saya sampaikan kalau lagi galau risau tentang sesuatu yang Anda ketahui tentang pasangan, tanyakan baik-baik, jangan langsung diem, gak jelas, marahan. Ini akan membuat hubungan malah tambah parah. Maka belajarlah untuk bisa berdialog dengan cara yang tenang dari hati ke hati ya. Mudah-mudahan gak ada masalah deh ya, tetap rukun, jaga hubungan yang sudah ada dalam kehidupan Anda supaya terasa indah. Nah, untuk asmara lajang, mungkin saat ini ada kondisi di mana Anda sulit komunikasi, sulit ketemu, sulit mendengar kabar dari dia. Jangan terlalu bikin Anda jadi sedih, stres, bingung, murung gitu ya. Yakinlah dalam situasi tertentu memang kadangkala ada saja kendala untuk bisa mengetahui tentang seseorang yang ingin kita ketahui, tapi dengan ketenangan, kesabaran Anda pasti bisa menghadapi situasi ini. Pasti ada jalan di mana Anda bisa tahu bagaimana kabar dia, atau bahkan akhirnya ada respon dari dia. Yang penting hari ini tenang, sabar kalau belum dapat kabar dari seseorang yang sudah Anda chat tapi belum dijawab. Masih centang satu misalnya kalau WhatsApp, atau mungkin Anda belum dapat kabar tentang dia, sabar. Kalau memang ada setruman, pasti ada koneksi ya, walaupun agak delay, terlambat ya. Nah, yang memilih tetap sendiri, di situasi orang lain merasa paceklik, Anda sedang berusaha untuk meyakini bahwa Anda bisa menghasilkan. Anda punya cara untuk mendapatkan masukan, pemasukan, income gitu ya. Jadi Anda tetap harus optimis. Jangan dibawa berlarut-larut perasaan gamang, galau, resah gitu ya.
Kalau Anda sungguh-sungguh fokus mengerjakan apa yang Anda yakini bisa menjadi sumber penghasilan, insya Allah Anda dapatkan. Yang berikutnya adalah Cancer. The Star, bintang terang. Kalau hari ini Anda yakin ada beberapa hal yang berhasil Anda kerjakan, Anda harus tetap hati-hati ya. Periksa, teliti, dan harus ada quality control dari apa yang Anda kerjakan, yang Anda tuntaskan. Dan kalau hari ini banyak sekali yang mencoba menghubungi Anda, yang butuh masukan saran dari Anda, butuh hal-hal yang penting dari keputusan Anda gitu ya, berarti memang saat ini, hari ini Anda seperti kayak bintangnya gitu ya, diibaratkan ini adalah berkah ya dalam hidup Anda. Kalau simbolnya adalah dewa turun dari langit menuangkan susu ke danau, air ke tanah, adalah keseimbangan alam, dan setiap tindak tanduk kita tuh diawasi. Konon bintang ini adalah tempat singgasana para leluhur yang mengawasi gerak-gerik kita, apakah kita on the track atau malah cheating atau curang. Jangan sampai ya, kita harus tetap berjuang, berusaha hidup yang lurus, on the track, dan insya Allah itu kehidupan yang berkah. Nah, untuk asmara berpasangan, bahagialah kalau Anda sekarang lagi diperhatikan, disayangi, dicintai oleh pasangan. Karena ini bagian dari cara untuk membuat hubungan itu penuh kemesraan, penuh dengan kasih sayang, saling pengertian, saling dukung, dan saling menguatkan ya. Kemudian untuk asmara lajang, beberapa orang mungkin mulai ada yang berusaha cari kabar tentang Anda, dan Anda tahu itu kayaknya menikmati banget gitu ya. Berarti Anda memang lagi kayak jadi trendsetter cinta, jadi idola para lajang lainnya. Tapi ingat, Anda hanya butuh satu orang untuk menjadi soulmate atau menjadi belahan jiwa Anda. Maka pikirkan dan perhatikan baik-baik mana kira-kira seseorang yang pas di hati. Nah, yang memilih tetap sendiri, ada beberapa hal yang membuat Anda merasa hidup itu jadi banyak sekali maknanya, banyak sekali pelajarannya, banyak sekali artinya. Karena Anda bisa mengambil intisari pelajaran dari kehidupan yang dihadapi. Harus melakukan apa, harus bergiat apa, harus bertindak apa, harus bersikap seperti apa. Ini penting karena bagian dari proses perjalanan Anda menapaki anak tangga kehidupan yang menuju kepada suksesnya sebuah perjalanan. Berikutnya adalah Leo. 6 piala, elemen air berkaitan dengan perasaan. Mungkin ada beberapa hal yang berkaitan dengan kehidupan Anda di waktu lalu mulai berinteraksi lagi. Entah itu bisnis, entah itu komunikasi antar personal gitu ya, yang bersambung berkaitan dengan urusan kehidupan. Nah, kalau memang kaitannya dengan project-project yang mulai terpikir, kenapa nggak bekerja sama dengan dia, kenapa nggak berlanjut urusan usaha ini dengan si ini gitu ya, atau kerjasama yang sedang Anda garap ini berkaitan urusan perusahaan, urusan kantor, ya Anda harus mulai berpikir siapa saja sih sebetulnya yang selama ini support untuk kelancaran tugas-tugas Anda. Penting sekali karena berdampak kepada hasil dari kerja yang Anda lakukan. Dan kalau Anda selama ini merasa belum optimal, ubah ya ke arah yang positif dan perbaiki segala hal yang tertinggal. Kemudian untuk asmara berpasangan, apa yang sudah diyakini dan dijalani saat ini harusnya malah diperbaiki. Bukan malah Anda mencari-cari cerita masa lalu yang bisa membuat Anda jadi terhubung lagi dengan apa yang pernah dijalani. Kalau sesuatu itu baik, kalau sesuatu itu adalah cerita-cerita yang negatif, malah bisa membuat hubungan Anda dengan orang yang Anda sayangi ambiar ya. Jangan sampai. Anda harus bisa melihat sisi positif dari pasangan supaya hubungan ke depan ini berkelanjutan dengan baik. Untuk asmara lajang, kalau sekarang ini Anda lagi gampang sekali terhubung dengan teman lama, pokoknya berkaitan dengan teman waktu sekolah, teman waktu kuliah, teman waktu bisnis, teman waktu organisasi. Tapi yang paling penting, kalau memang seseorang itu bikin hati Anda berdesir, jangan-jangan Anda memang lagi ada rasa suka sama dia. Coba di manage dengan baik komunikasinya ya, di maintain gitu ya, dibuat berkelanjutan. Siapa tahu Anda dengan dia memang betul-betul punya kecocokan. Yang memilih tetap sendiri, segala sesuatu yang Anda fokuskan untuk digarap, mudah-mudahan ada hasilnya, ada kabar baiknya, dan membuat Anda
ingin lebih serius lagi mengembangkan apa yang sudah Anda kerjakan ya. Berikutnya Virgo, King of Pentacles, Raja Koin, elemen tanah berkaitan dengan materi. Hari ini harus tenang, sabar. Kalau memang targetnya adalah hasil dari apa yang digarap, Anda harus fokus, jangan mikir kiri, mikir kanan. Akhirnya apa yang udah dikerjakan sia-sia, ngabisin waktu, ngabisin dana, ngabisin pikiran gitu ya. Anda harus fokus, dan ini gambaran orang yang sangat dibutuhkan. Mungkin banyak yang ingin tahu pendapat Anda, ingin tahu keputusan Anda, ingin tahu bagaimana Anda mengerjakan dan melaksanakannya gitu ya. Yang penting hari ini Anda coba apa yang sudah disusun, direncanakan, dikerjakan dengan baik. Mudah-mudahan hasilnya sesuai harapan. Nah, untuk asmara berpasangan, kalau selama ini Anda mungkin ada beberapa kali membuat kecewa hati pasangan, membuat nggak nyaman karena ada beberapa hal yang membuat dia merasa terlupakan, atau Anda pernah ingkar, atau Anda pernah melakukan kesalahan ya, ketidaksetiaan. Jangan sampai hal itu terjadi lagi, atau jangan sampai, kalau yang belum, jangan sampai terjadi deh. Buktikan bahwa Anda sosok yang bisa berubah ke arah yang lebih baik, atau memang buktikan bahwa Anda orang yang bertanggung jawab dalam menjalani sebuah hubungan dan tahu apa yang harus dilakukan supaya pasangan bahagia gitu. Itu adalah bagian dari proses perjuangan untuk bisa saling menguatkan. Ingat, saling menguatkan, bukan saling menjatuhkan atau saling berkhianat ya. Dan untuk yang asmara lajang, ada beberapa hal yang mungkin jadi fokus pikiran Anda, bahwa Anda ingin membangun satu hubungan dengan sosok yang sama-sama sudah bisa mandiri, sama-sama sudah bisa membangun langkah ke depan untuk sebuah kehidupan yang sejahtera. Nah, Anda juga harus tenang, sabar, nggak usah terburu-buru, jangan sampai keburu-buru terus nyesel di perjalanan. Keburu-buru toto bilang bosen, putus aja. Itu kan perasaan orang, nggak boleh dimain-mainkan. Jadi harus tenang, sabar, hati-hati ya. Yang memilih tetap sendiri, fokus Anda sekarang adalah bagaimana memaksimalkan waktu yang sedang dibatasi ini, social distancing ini, untuk bisa produktif, kreatif, dan bisa menemukan ide-ide cemerlang. Siapa tahu itu menjadi solusi bisnis ketika semua sudah berlalu. Anda bisa memulai sesuatu yang baru gitu ya, menjadi entrepreneur gitu ya, orang yang berbisnis tapi sudah memulai di masa krisis, itu jauh lebih caspelang ketika melanjutkan ya. Jadi yang sekarang ini mungkin cita-cita Anda adalah bagaimana membantu orang tua biar bisa merasa tercover semua, nggak pusing lagi mikirin biaya hidupnya. Wah, luar biasa, semoga ya. Kemudian untuk yang berikutnya adalah Libra, 9 koin, elemen tanah berkaitan dengan materi. Perempuan dewasa memegang seekor burung menandakan bahwa dia punya kualitas pengembangan diri terhadap hal spiritual. Kemudian dia tahu apa yang harus dilakukan dalam hidup, bagaimana membiayai kehidupan, bagaimana membiayai usaha atau pekerjaan. 6 koin di depan, 3 koin di belakang. Berarti apa yang Anda peroleh, Anda tahu berapa banyak yang akan dialokasikan untuk pembiayaan kehidupan dan berapa yang harus disimpan agar bisa menjadi pegangan. Nah, dalam aktivitas kehidupan juga Anda harus tahu berapa lama Anda akan mengerjakan semua ini dan berapa waktu yang bisa jadikan quality time untuk orang-orang yang terkasih. Nah, di sini 3 koin, maka pikirkan hari ini apa saja yang akan Anda kerjakan, Anda laksanakan, Anda realisasikan, dan mudah-mudahan hasil yang dicapai dari apapun yang dikerjakan hari ini membawa kepuasan. Kemudian untuk asmara berpasangan, Anda mungkin saat ini nggak mau orang lain melihat bagaimana mesranya hubungan, jalannya ikatan gitu ya. Proses ya, itu lewat proses bahwa Anda dengan dia akan ada kecocokan. Nggak bisa langsung cocok banget, sehati banget, kayak soulmate banget. Nggak, semua lewat proses. Anda harus tenang, sabar, pahami. Kadang-kadang mungkin ada kejengkelan, kekesalan, perdebatan, tapi itu bumbu dari sebuah hubungan. Kalau Anda bisa memanagenya, itu justru akan membuat Anda dengan dia saling mengerti dan memahami karakter masing-masing ya. Dan untuk asmara lajang, ketika di situasi seperti ini mungkin Anda nggak sabaran, ada rasa kesepian ketika ingin tahu tentang dia, agak stalker gitu ya. Anda stalking medsosnya, Anda ingin tahu seperti apa dia, kepo-kepoin segala hal yang dia lakukan di medsosnya. Lucu juga sih ya, tapi itu membuat Anda mungkin rasa kangennya terobati. Nah, kalau memang mau chat dan direspon, jauh lebih baik ya, ngapain ngepoin. Tapi mungkin karena Anda ingin lebih tahu banyak kegiatan dia, ya sudah, nggak apa-apa ya. Dan di sini menggambarkan bahwa Anda
diam-diam mencoba meningkatkan kualitas komunikasi. Hal-hal yang berkaitan dengan pekerjaan, misalnya ada kaitan dengan Anda dengan dia itu ternyata misalnya teman sekerja, teman seprofesi, teman satu bisnis. Nah, itu kan bisa jadi buat bahan pembahasan, bahan diskusi. Jadi ada aja bahan pembicaraan. Jangan sampai mati gaya gitu ya. Kalau lagi pendekatan harus punya cara supaya bisa berinteraksi. Nah, untuk yang memilih tetap sendiri, fokus Anda sekarang ini memikirkan bagaimana segala urusan pekerjaan atau usaha nggak mandek, dan Anda tetap punya fokus bagaimana bisa mengcover segala kebutuhan kehidupan termasuk apa yang jadi kebutuhan orang tua. Anda mungkin ingin diam-diam investasi, menyisihkan segala urusan finansial untuk bisa punya simpanan aset itu, apa saja mumpung masih muda lakukanlah. Jadi hindari pemborosan dan pastikan bahwa Anda sedang merancang kehidupan yang bahagia ke depan ya. Berikutnya adalah Scorpio. Queen of Swords. Perempuan ini adalah ratu pedang. Perempuan yang keras, yang punya kemauan, gak bisa dikalahkan, apa-apa maunya cepat, apa-apa maunya terlaksana, dan selalu selalu berada di situasi yang dilematis, berpikir kadang-kadang dari sudut yang agak-agak negative thinking. Semoga ini seperti warning buat Anda. Tetap tenang, kalau lagi ada masalah tetap tenang, cari cara untuk menyelesaikannya. Kalau ada beban pekerjaan yang menemukan kesulitan, tenang, cari cara bagaimana untuk bisa mendapatkan jawaban dan mendapatkan bantuan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang mungkin saat ini cukup berat, cukup ribet, cukup rumit, yang harus Anda handle sendiri. Tapi dengan sikap tenang, mengerahkan potensi diri Anda, yakin kalau Ratu Pedang tahu cara menyelesaikan apa yang harus dituntaskan di hari ini. Untuk asmara berpasangan, hindari sikap pressure ke pasangan, sikap yang dominan, atau bahkan yang tadi saya bilang pressure, galak, terlalu curiga, underestimate ya, dan banyak nuduh-nuduh gitu ya. Ini justru akan mengurangi rasa cinta dia pada Anda. Nggak mau kan? Jadi coba upayakan usaha perjuangan ini adalah bagaimana memperjuangkan keutuhan cinta, keutuhan sebuah hubungan, keutuhan sebuah ikatan ya. Nah, untuk asmara lajang, perjuangan Anda mungkin sudah total, sudah all out untuk bisa merebut hatinya. Tapi kalau sekarang belum ada respon, tenang, sabar, nggak usah terlalu ngoyo. Nanti kesannya agresif, dianya kabur. Nanti kalau Anda terlalu agresif, dianya merasa nggak nyaman ya. Untuk asmara buat lajang yang belum mau menjalin hubungan dengan siapapun, saat ini buat Anda berjuang sekuat tenaga, memaksimalkan, mengoptimalkan waktu yang ada untuk produktif dan mengerahkan kecerdasan untuk menemukan jalan keluar dari situasi yang menurut Anda terasa terhimpit ya. Oke, yang berikutnya adalah Sagittarius, The Fool. Ini pangeran turun gunung, dia nyoba-nyoba untung-untungan untuk mendapatkan sebuah kehidupan baru, sebuah langkah baru, sebuah harapan baru, dan dia mengikuti intuisinya dengan simbol anjing yang melompat-lompat dan mendapat petunjuk, dan karena diiringi doa mendapatkan petunjuk cahaya terang supaya tidak tersesat jalannya dengan simbol matahari di atas kepala. Nah, diibaratkan hidup Anda saat ini tuh nggak tahu harus ngapain, ibaratnya kayak lagi lockdown diri ya. Social distancing, physical distancing, jaga jarak, di rumah aja, work from home. Apapun hashtag yang lagi disosialisasikan itu membuat Anda kayak bingung nih, kayak orang ada yang bilang aduh jadi kayak orang bodoh, memang kayak orang halu, kayak orang bingung, kayak orang mati angin. Ya enggak dong. Anda coba buka aplikasi apa saja, atau misalnya kalau yang perempuan coba resep masakan yang ringan, yang lucu. Kalau yang laki-laki mungkin bongkar pasang barang yang sebetulnya udah rusak, diutak-atik nyala lagi gitu ya. Tapi tetap prioritaskan urusan pekerjaan yang dikerjakan dari rumah. Tapi kan waktunya makin banyak yang bisa dimanfaatkan untuk hal-hal yang ekstra gitu ya. Dan mudah-mudahan sang pangeran ini kan kayak si bodoh yang nggak tahu apa-apa mencoba peruntungannya. Semoga Anda nggak sampai segitunya ya, tetap punya pegangan, tetap punya alur cerita, tetap punya target,
apa yang akan dikerjakan dan dilaksanakan di hari ini. Kalau nggak tahu apa-apa ya tanya kan sama yang berpengalaman. Ya nggak, zaman digital, zaman serba canggih, zaman era internet, ya bisa lah bertanya-tanya gitu ya. Nah, untuk asmara berpasangan, kalau situasi saat ini Anda merasa beban, merasa nggak ngerti, merasa nggak tahu harus bagaimana di situasi yang lagi flat, lagi zonk, lagi nggak jelas gitu ya, Anda sebetulnya harusnya paham ini kondisi yang nggak sehat, harus ngapain, harus melakukan apa supaya muncul rasa sayang, merasa kangen lagi, rasa greget-greget lagi sama pasangan. Itu yang akan membuat Anda dan pasangan kayaknya pacaran terus, padahal udah jadi pasangan, kayaknya baru naksir aja gitu ya. Itu yang kadang yang saya terapkan ya, suami dan saya terapkan. Mereka suka bilang, Mbak Endang sama suaminya kayak orang pacaran. Ya gimana ya, saya mencoba mengkondisikan itu dia adalah seseorang yang baru saya temukan. Jadi saya selalu bersyukur, alhamdulillah ketemunya orang yang baik, ketemunya orang yang sayang. Saya misalnya batuk dikit nih, udah kamu jangan bikin YouTube dulu, jangan bikin video dulu, langsung diborehin balsem biar hangat katanya gitu ya. Nah, situasi-situasi yang seperti itu tuh bikin kita bersyukur lagi, dan dia selalu ingetin pasangan itu harus selalu merapat, mendekat, jangan malah berjauhan. Kalau punya masalah harus buru-buru diselesaikan. Itu yang harus dilakukan. Jadi jangan sampai zonk, jangan sampai nol, jangan sampai kayak nggak ngerti apa-apa dengan kondisi situasi hubungan yang udah berjalan, kok kayak nggak ada frekuensi cinta. Gimana sih gitu ya. Ini peluang dimana Anda bisa akhirnya jadi orang yang iseng, nyoba-nyoba dekat sama yang di luarnya nggak boleh. Itu malah menimbulkan jadi kesannya cheating. Anda main curang, main hati dengan orang. Ini justru jalan untuk membuat hubungan ambiar. Nggak mau kan? Nah, lebih baik perbaiki. Lebih baik Anda pulihkan, perbaiki kadar cinta, kualitas cinta agar hubungan mesra. Nah, untuk asmara lajang, kalau saat ini Anda masih belum tahu dengan siapa, bagaimana, padahal sudah siap mau lakukan pendekatan, tapi figurnya belum pas di hati, belum nyetrum di hati, ya udah perbanyak aja teman. Nanti di satu kondisi, di satu situasi, tiba-tiba kesetrum aja dengan salah satu orang yang bisa membuat Anda merasa jatuh cinta, merasa kangen, merasa ingin ngobrol. Nah, makanya perbanyak teman. Apalagi dalam kondisi social distancing, mungkin Anda jadi lebih banyak chat, atau mungkin akhirnya aktif di WhatsApp group, ngebahas tentang banyak hal yang akhirnya makin lama seru nih ngobrol sama yang ini. Ini yang buat masih lajang, kalau yang double nggak boleh ya, nanti malah terjadi sesuatu. Nah, buat yang memilih tetap sendiri, mungkin Anda sekarang ini bingung, apa aja dikerjakan, yang penting bisa mengisi waktu untuk hal-hal yang positif. Itu bagus, tapi setidaknya Anda punya bekal ilmu tentang sesuatu yang Anda garap, sehingga siapa tahu itu bisa menjadi sumber kegiatan, sumber income. Kalau orang-orang kreatif biasanya tahu aja cara bagaimana untuk bisa menghasilkan sesuatu yang baru, sesuatu yang bisa menjadikan Anda produktif ya. Oke. Berikutnya adalah Capricornus 10 koin. Elemen tanah berkaitan dengan materi. Semoga hari ini Anda sedang merasakan banyaknya keberkahan datang, kemudahan, kelancaran, urusannya dimudahkan, dan komunikasi berjalan dengan sesuai harapan ya. Kemudian untuk asmara berpasangan, bersyukurlah jika dia menghujani Anda dengan perhatian, cinta, dan kasih sayang, karena bisa jadi itu adalah cara dia untuk membuat Anda dengan dia selalu bersama, selalu menyatu dalam cinta, selalu harmonis, kemudian bisa menjaga komitmen dan ikrar cinta. Untuk asmara lajang, kalau lagi banyak perhatian dari lajang-lajang di luar sana yang keep in touch terus lewat misalnya lewat WhatsApp, atau sering banget kontak by phone, atau mungkin ada beberapa hal yang sedang digarap bersamaan gitu ya, diskusi-diskusi tentang proyek masa depan. Nah, dari situ tuh Anda bisa mulai merasakan kok kayak ada
kecocokan, ada kenyamanan, jadi trust sama dia gitu. Itu sebetulnya cikal bakal di mana Anda bisa punya rasa suka. Nggak apa-apa ya kalau memang keterumannya kuat, bisa jadi memang Anda dengan dia ada jalan untuk bisa menjadi satu, entah sebagai kekasih atau malah lebih serius menjadikan dia kandidat calon pendamping hidup ya. Yang memilih tetap sendiri, ntar aja urusan cinta, belum ada gebetan, belum ada kekeran, sekarang fokus bagaimana menemukan jalan keluar supaya punya income yang lebih, punya tabungan yang lebih, bisa bantu orang tua, membuat orang tua bisa tercover semua kebutuhannya. Apapun yang penting sekarang hidup itu bisa sejahtera, urusan finansial bisa dibereskan. Kaget ya, urusan finansial bisa dibereskan dan gak ada lagi hal-hal yang membuat pikiran tegang hanya gara-gara masalah tagihan, masalah kewajiban, cicilan dan sebagainya. Dan semoga segala yang Anda lakukan, yang Anda kerjakan dimudahkan urusannya, sehingga Anda optimis ya, ke depan bisa tahu langkah-langkah apa yang harus dilakukan supaya bisa menciptakan misalnya lapangan kerja, menciptakan perubahan untuk sebuah karya supaya bisa terdelivered gitu ya. Anda bisa bisa lebih aktif dan produktif dan bisa menghasilkan sesuatu yang akhirnya bisa mengajak banyak orang untuk ikut terlibat ya. Tapi nanti, kalau sekarang pikirkan hal apa yang akan Anda lakukan. Tapi di sini kayaknya akan ketemu banyak ide nih Capricornus, sehingga segala sesuatu yang disentuh oleh Anda kayaknya jadi gitu, kata orang bilang tangannya tangan dingin, mengerjakan apapun bisa berhasil. Amin ya. Oke, dari 12 zodiak yang sudah saya bacakan hokinya atau keberuntungannya, kalau ada yang merasa kurang pas, nggak ada resonansinya, udah skip aja, jangan taruh pikiran apalagi di hati. Tapi kalau ada yang baik, aminkan, semoga menjadi kenyataan. Jangan lupa videonya di like, subscribe, sentuh lonceng, komen di bawah, dan bantu share di media sosial manapun yang Anda miliki. Jangan lupa follow Instagram saya ya, @endangtarot. Dan yang mau konsultasi private, Anda bisa kontak asisten saya Mbak Tati, kirimkan bukti transfernya. Tapi tanyakan ke Mbak Tati, berapa nomor rekeningnya, berapa besarnya, berapa lama konsultasinya, apalagi syarat-syaratnya. Di WhatsApp tadi 087885001208. Pesan hari ini, jadikan hidup penuh rasa cinta dan kasih sayang, serta ciptakan rasa damai dan bahagia agar hidup penuh warna. Saya Endang Tarot pamit, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.